Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim, dan seterusnya. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam yang penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan atau kebutuhan dapat terpenuhi, dan semua yang diinginkan dapat digapai, dan husnul khatimah dapat diraih. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Padahal Allah menegaskan, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang dapat mengabulkan doa orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya? Tentu tidak ada selain Allah. Dan siapakah yang dapat menghilangkan keburukan? Tentu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini adalah bid'ah dan bisa bermakna syirik kalau diyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan segala kesusahan dan mengabulkan segala kebutuhan hamba. Ya. Contoh lain jemaah sekalian, salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, berkata, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwak inda huduthil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Subhanallah. Ini lebih parah sebenarnya daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah pun sudah nggak dipakai sama dia. Karena dia katakan, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bukan lagi kepada Allah. Kalau dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, itu syirik. Sekarang Allah malah sudah nggak dipakai. Kemudian dia juga mengatakan, wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan sesungguhnya di antara anugerahmu dunia dan akhiratnya, dan di antara ilmu yang engkau miliki, ilmu tentang al-lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia katakan Nabi SAW yang menganugerahkan dunia dan akhirat kepada para hamba. Padahal Allah menegaskan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Surat Al-Lail ayat ke-13. Lalu dia mensifatkan Nabi SAW mengetahui perkara gaib, mengetahui catatan takdir yang ada di Allahul Mahfuz. Padahal Allah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan jemaah sekalian, di salawat burdah ini juga ada pensifatan kepada Nabi SAW yang tidak tepat. Salawat burdah itu awalnya adalah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini seringkali mereka buat nyanyian-nyanyian. Artinya apa? Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam terus-menerus selama-lamanya kepada habibika.
Habibmu, kecintaanmu, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Kalimat habibikah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibmu ya Allah. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ini kurang tepat untuk disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pensifatan kepada beliau lebih tinggi daripada habib, yaitu khalil. Khalil itu tingkat kecintaannya lebih tinggi daripada habib. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan Allah bukan Habib, tapi Khalil. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilah kama ittakhadha Ibrahim khalilah." Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi dari seluruh para hamba, hanya 2 hamba yang tingkatannya sampai khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini 2 nabi ini yang paling tinggi tingkatannya. Bukan Habib, tapi khalil.